Hai teman-teman, ketemu sama aku lagi, Hendra Pianoman. Kali ini aku ingin bahas kenapa kok orang yang lemah pengetahuannya atau rendah pengetahuannya kecenderungannya kok mudah tersinggung ya. Nah, ini kita bahas pelan-pelan apa-apa aja yang memfaktori atau yang menjadi faktor, gimana sih memfaktori, benar nggak sih? Ya, yang menjadi faktor utama kenapa kok mereka kecenderungannya kayak gitu. Nggak mereka sih, mungkin gue juga ya. Kalau misalnya terkonfirmasi bahwa gue pengetahuannya kurang, tapi karena gue punya kesadaran berpikir bahwa kebenaran itu nggak satu loh. Artinya yang kita baca atau yang kita tahu belum tentu relevan dengan fakta saat ini. Jadi pengetahuan itu kan berkembang. Nanti kita bahas sih contoh-contohnya gimana aja dan faktor-faktor apa aja yang membuat kenapa sih orang yang punya pengetahuan rendah atau lemah kok suka gampang tersinggung ya. Nah, ini mungkin pernah kita alami atau mungkin kita pernah kayak gitu ya, kita introspeksi masing-masing. Dan ini fakta-faktanya, barangkali di antara poin-poin yang akan aku paparkan ini ada yang mengena banget atau ada yang bener banget, si itu gitu, si ini gitu. Yuk kita bahas pelan-pelan, tapi aku pengen minum kopi dulu ya. Coba dengar. Seger ya. Oke, yang pertama penyebabnya. Tapi sebelum yang pertama, aku ingin ingetin dulu nih. Jadi harus kita sadari bahwa pengetahuan, kecerdasan itu beda-beda nih setiap orang nih. Setiap orang punya kecerdasannya masing-masing. Jadi ada yang sukanya itu, ada yang sukanya ini, ada yang suka pengetahuan yang sifatnya skill, ada suka ilmu pengetahuan, ada juga yang sukanya spiritual. Jadi kita harus sadari bahwa kecerdasan itu kompleks. Kita nggak bisa bilang bahwa seenaknya kita klaim bahwa dia cerdas atau nggak cerdas. Tapi yang kita bicarakan ini adalah soal pengetahuan objektif ya. Aku klaim dulu itu. Oke, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Jadi kalau dia nggak update soal pengetahuan, biasanya dia suka ngerasa nggak aman nih ketika topik itu dibahas. Nah, katakanlah nih, gue seorang bapak nih, pernah sekolah dulu dan dulu gimana kita tahu bahwa dulu itu Pluto itu masuk ke planet ke-9 di dalam tata surya. Terus tiba-tiba kita ngajarin anaknya nih, salah nih, misalnya anaknya mau, nggak ada Pluto di planet, aku diajarinnya nggak ada. Oh, nggak bener, masa nggak ada? Bapak nggak update nih. Terus kata kita, jangan main-main ya, pengetahuan aku dulu fisikanya 9 loh. Nah, itu kan ngerasa nggak aman, akhirnya membela diri. Padahal kita nggak tahu nih bahwa memang benar-benar Pluto itu udah dicoret dari tata surya kira-kira tahun 2006-an ya. Karena astronomi itu udah merumuskan kembali yang disebut planet itu apa, ada 3 kriteria, aku lupa, dari IAU ya, International apalah gitu. Nah, itu akhirnya dia gagal pada kriteria ketiga. Jadi akhirnya Pluto tidak termasuk planet. Apakah Plutonya hilang? Enggak. Cuman dia bukan planet. Plutonya ada lah gitu. Nah, yang pertama itu ya. Jadi biasanya nggak aman, ngerasa nggak aman nih kalau misalnya topik itu dibahas. Jadi ketika pendapatnya dipatahkan, itu cenderungnya akhirnya tersinggung atau wah, merasa nggak aman gitu. Yang kedua adalah ego yang rentan atau kerentanan ego. Nah, ingat ya, setiap manusia itu punya sifat yang berbeda-beda ya. Ada yang penyabar, ada yang pemalu, ada yang juga berapi-api. Nah, biasanya orang yang punya ego yang tinggi itu kan cenderungnya fokusnya jadinya membela dirinya, bukan merevisi pengetahuannya. Jadi yang dipikirkan mungkin, enak aja, aku merasa direndahkan, masa pendapatku dipatahkan? Nggak bisa gitu dong, aku kan lebih senior gitu. Nah, jadi udah lari dari topik tuh kayak gitu. Atau ya dia benar sih, tapi penyampaiannya nggak sopan. Nah gitu, jadi kita udah gini, nggak sopannya mungkin benar ya, tapi validitas pengetahuan yang disampaikan atau argumen kita dipatahkan itu adalah ya kebenaran pengetahuan. Cuman caranya kemungkinan mungkin ya benar nggak sopan. Itu juga harus dipertanyakan, apakah secara naratif dia benar nggak sopan, atau secara apa ya, interpretasi lo aja nggak sopan karena merasa terhina gara-gara pengetahuan pendapat lo dipatahkan atau gimana gitu. Jadi itu bisa dipertanyakan lagi. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah Dunning-Kruger effect. Nah, ini sebenarnya aku pengen bahas tersendiri sih. Pendek kata gini sih, Dunning-Kruger itu dia tuh nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu. Gimana ya?
dia tuh nggak tahu kalau dia tuh beneran nggak tahu hal itu. Jadi dia sotoy gitu lah, sok tahu. Berarti dia tuh ngomong-ngomong gini gitu tuh ya beneran sok tahu, nggak tahu sebenarnya gimana. Jadi contoh yang real gini misalnya, wih tiba-tiba ngomentarin yang nyanyi gitu, padahal dia sendiri nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi sih mungkin nggak apa-apa ya, banyak ya kayak gue nggak bisa nyanyi, nggak bagus maksudnya. Tapi tiba-tiba dibilang fales sama orang yang sebenarnya lebih fales lo daripada dia, itu tuh aneh sih. Misalnya dia udah nyanyi tuh, falas kamu nyanyinya gini dong, nafas dia nyontohin dia juga falas. Wah kemana-mana nadanya. Jadi itu aneh banget sih itu Dunning-Kruger. Jadi dia nggak nyadar. Sorry ya, aku agak ekstrem. Ya dia nggak nyadar bahwa dia tuh goblok gitu loh. Nah itu dia Dunning-Kruger tuh simpelnya kayak gitu ya. Dia tuh nggak nyadar kalau dia goblok gitu. Dia nggak tahu kalau dia sendiri nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia selama ini ngomong tuh sotoy aja. Nah yang aku harapin apa yang aku sampaikan selama ini sih bisa kalian cari sendiri dan bisa dicek kebenarannya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang Dunning-Kruger. Nanti aku pengen bahas nih, Dunning-Kruger itu dari mana sih asalnya, kok namanya Dunning-Kruger, emang artinya apa. Jadi Dunning-Kruger itu sebenarnya nama orang, cuman karena mereka menemukan fenomena ini jadi nama ini itu Dunning-Kruger efek. Dunning dan si Kruger ada dua orang ya. Oke itu ya, jadi dia karena dia selama ini sotoy dan psikologisnya dia merasa tahu, ketika dipatahkan pendapatnya dia tersinggung tuh karena efek Dunning-Kruger tadi. Jadi dia merasa, kan gue tahu segalanya gitu kan, gue tahu dulu, tahu apa sih gitu kan. Selama ini mungkin dia tinggal di lingkungan yang hanya mengiyakan atau dia dianggap dewa lah di situ, lah dewa pengetahuan. Nah, padahal gak terverifikasi benar juga, biasa didengerin gitu. Biasanya orang nanya ini nanya itu dia sotoy ngejawab, terus orang lain percaya. Nah terbiasa dengan gitu, akhirnya ketika dipatahkan sama pendapat yang lebih benar dia tersinggung. Dia Dunning-Kruger efek 3 tuh ya. Nah sekarang yang terakhir adalah keterampilan sosial yang kurang atau social skill yang kurang. Ingat ya, kalau kita bergaul sama orang banyak atau kita di dalam satu lingkungan, nggak mungkin lah kita sendirian di hutan, nggak mungkin ya. Pasti kita punya tetangga, punya lingkaran teman, saudara. Nah, kalau kita punya social skill yang jelek atau keterampilan bersosialisasi yang jelek, itu biasanya suka baperan, gampang tersinggung. Ketika orang lain patahkan pendapat kita langsung marah gitu loh. Biasanya gitu. Jadi mungkin pengetahuan dia benar ya, tapi tiba-tiba kita menghadapi orang yang sotoy juga nih. Pendapat kita benar, cuman ada orang soto yang mematahkan pendapat kita, ceritanya mematahkan. Nah, kita nggak fokus pada pendapat dia yang sebenarnya nggak punya bukti atau nggak punya argumen yang lebih kuat dari argumen kita. Nah, karena social skill dia jelek, kita tersinggung nih. Jadi orang itu jadi tersinggung karena keterampilan sosialnya kurang. Kan gue sekolah tinggi, enak aja dia main patahin pendapat gue. Jadi gitu. Nah, kalau orang yang punya keterampilan sosial yang bagus, dia akan memahami itu adalah sebagai keragaman sikap atau sifat orang di muka bumi ini. Jadi kita nggak butuh gitu ya. Kadang-kadang kita nggak usah berkomentar lah sama pendapat-pendapat yang berkeras, lalu dia bertahan dengan pendapatnya meskipun udah ada bukti lain gitu ya. Jadi tetap aja menghadapinya kita harus tetap bijaksana. Kembalikan ke ya udahlah, mau diapain lagi, kalau menurut dia gitu ya udah gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan nih. Jadi kedamaian itu jauh lebih penting daripada perseteruan. Jadi kita juga nggak boleh kebakaran jenggot kalau orang lain nggak percaya, meskipun pendapat kita tuh benar-benar bisa diverifikasi. Nah itu ya keempat hal yang membuat orang yang berpengetahuan rendah atau lemah atau tidak update itu biasanya suka gampang tersinggung ya. Makasih, dadah.